Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga kita dapat melakukan presentasi. Dan sebelum saya melakukan presentasi, perkenalkan nama saya Agung Dwi Cahyana dengan NIM 2102004 6011008. Di sini saya akan membahas karakteristik saluran transmisi. Saluran transmisi listrik. Saluran transmisi listrik merupakan infrastruktur yang penting dalam sistem kelistrikan. Saluran transmisi listrik berfungsi untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit listrik ke tempat pemakaian listrik seperti rumah, gedung, dan industri. Oleh karena itu, karakteristik saluran transmisi sangat penting untuk dipahami agar dapat memastikan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan. Saluran transmisi. Karakteristik listrik saluran transmisi. Saluran transmisi memiliki karakteristik listrik yang berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Beberapa karakteristik listrik saluran transmisi antara lain impedensi, kapasitansi, induktansi, dan konduktansi. Jenis-jenis saluran transmisi. Saluran transmisi dapat dibedakan berdasarkan tegangan operasi panjang saluran dan jumlah fase. Jenis-jenis saluran transmisi antara lain saluran transmisi tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah. Saluran transmisi jarak jauh, menengah, dan dekat, serta saluran 3 fase dan 1 fase. Jenis saluran transmisi. Saluran transmisi bawah tanah atau underground transmission line. Saluran transmisi bawah tanah adalah saluran transmisi listrik yang dipasang di bawah permukaan tanah. Saluran transmisi ini digunakan untuk mengirimkan listrik dari pembangkit listrik ke substasi dan stasiun transformator. Saluran transmisi bawah tanah dapat digunakan untuk menghindari gangguan pada lingkungan yang sensitif terhadap saluran transmisi udara. Saluran transmisi laut, submarine transmission line. Saluran transmisi laut adalah saluran transmisi yang dipasang di bawah permukaan laut. Saluran transmisi ini digunakan untuk mengirimkan listrik dari pembangkit listrik di darat ke pulau-pulau atau negara-negara yang terpisah oleh laut. Saluran transmisi laut biasanya digunakan untuk menghindari gangguan lingkungan dan meminimalkan kerusakan pada tata kota yang ada. Kemudian, fenomena pada saluran transmisi. Apa sih fenomena listrik pada saluran transmisi itu? Fenomena listrik pada saluran transmisi meliputi berbagai efek dan gangguan yang terjadi pada sistem listrik saat mengalami transmisi listrik melalui saluran. Beberapa fenomena listrik yang terjadi yaitu efek kapasitif, induktif, dan resistif. Efek kapasitif pada saluran transmisi terjadi ketika saluran transmisi memiliki kapasitansi yang cukup besar sehingga menyebabkan arus bocor atau arus yang mengalir ke tanah. Efek kapasitif dapat menyebabkan tegangan naik atau turun secara tiba-tiba pada saluran transmisi. Efek induktif pada saluran transmisi yaitu memiliki induktansi yang cukup besar sehingga menyebabkan timbulnya medan magnetik. Efek induktif dapat menyebabkan tegangan turun pada saluran transmisi dan dapat mempengaruhi sistem listrik di sekitarnya. Dan yang kemudian efek resistif yaitu memiliki resistansi yang cukup besar sehingga menyebabkan rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Efek resistif dapat menyebabkan penurunan tegangan pada saluran transmisi dan dapat mempengaruhi kinerja sistem listrik secara keseluruhan. Kemudian parameter saluran transmisi. Saluran transmisi memiliki beberapa parameter yang harus diperhatikan untuk memastikan kinerjanya optimal. Beberapa parameter tersebut antara lain tegangan nominal, kemudian ada arus nominal, frekuensi nominal, jarak antar tower, ketinggian tower, kapasitas saluran, impedensi karakteristik, dan juga daya tahan isolasi. Kemudian perhitungan impedensi. Impedensi saluran transmisi adalah parameter penting dalam perhitungan tegangan dan arus pada saluran transmisi. Impedensi saluran transmisi terdiri dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Perhitungan resistansi saluran transmisi dihitung berdasarkan panjang saluran transmisi, jenis konduktor, dan juga suhu lingkungan. Perhitungan induktansi dihitung berdasarkan jarak konduktor, jarak antar konduktor dengan tanah, dan bentuk konduktor. Perhitungan kapasitansi saluran transmisi yaitu berdasarkan jarak antar konduktor dengan tanah, dan bentuk konduktor. Kemudian perhitungan tegangan dan arus. Perhitungan tegangan dan arus pada saluran transmisi sangat penting untuk memastikan keandalan dan efisiensi sistem. Tegangan dan arus yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan dan menurunkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian perhitungan tegangan. Tegangan pada saluran transmisi dapat dihitung menggunakan F sama dengan I kali Z, di mana F adalah tegangan, I arus, dan Z impedensi saluran transmisi. Perhitungan ini dapat dilakukan setiap segmen saluran transmisi dalam sistem. Perhitungan arus. Arus pada saluran transmisi dapat dihitung I sama dengan F per Z, di mana I adalah arus, F tegangan, dan Z impedensi saluran transmisi. Perhitungan ini juga dapat dilakukan untuk setiap segmen saluran transmisi dalam sistem. Perhitungan rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya adalah kerugian energi listrik pada saluran transmisi yang disebabkan oleh hambatan, induktansi, dan kapasitansi. Perhitungan rugi-rugi daya menentukan efisiensi saluran transmisi dan meminimalkan biaya operasional. Rugi-rugi daya dapat dihitung PR sama dengan I pangkat 2 dikali R atau PX I pangkat 2 dikali X, di mana PR rugi-rugi daya resistif dan PX rugi-rugi daya induktif atau kapasitif. I adalah arus, R hambatan, X induktansi atau kapasitansi. Total rugi-rugi daya adalah jumlah dari rugi-rugi daya resistif dan induktif atau kapasitif, di mana PT adalah rugi-rugi daya atau W atau volt ampere. Pengaruh kelembapan. Kelembapan pada saluran transmisi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja saluran transmisi listrik. Kelembapan yang tinggi pada saluran transmisi dapat menyebabkan terjadinya korosi pada konduktor saluran transmisi, dan juga dapat meningkatkan kelembapan udara yang dapat mempengaruhi isolasi saluran transmisi. Ya. Kemudian RLC itu resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor ialah penghambat aliran arus, induktor menyimpan energi pada medan magnet, kapasitor menghaluskan fluktuasi tegangan pada suatu daya. Dan mengapa sih RLC penting? Resistor adalah suatu komponen elektronik yang digunakan untuk membatasi atau mengatur aliran listrik pada suatu rangkaian elektronik. Ini adalah contoh-contoh resistor, di mana resistor beranak-anak menjadi linear dan ada non-linear. Linear terdiri dari fixed resistor, variable resistor, potentiometer, rheostat, trimmer, carbon composition, wire wound resistor, thick resistor, thin film resistor, fiber resistor, cermet resistor, metal oxide resistor, carbon film resistor, dan metal film resistor. Kemudian yang non-linear terdiri dari termistor, fotoresistor LDR, variator resistor, dan surface mount. Jenis-jenis resistor. Resistor variabel adalah resistor yang dapat mengubah nilai resistensinya sesuai dengan pengaturan manual atau sinyal eksternal. Contoh resistor variabel adalah potentiometer. Resistor fusibel adalah resistor yang memiliki fungsi sebagai resistor sekering. Mereka dapat melindungi rangkaian arus berlebih dengan melebur jika terjadi kenaikan arus yang signifikan. Resistor nonlinear, FDR, PTC, dan NTC. Resistor nonlinear seperti varistor atau FDR, PTC positif temperatur coefficient, dan NTC negatif temperatur coefficient memiliki karakteristik resistansi yang berubah dengan suhu atau ketegangan tertentu. Resistor presisi memiliki toleransi yang sangat ketat dan digunakan dalam aplikasi yang memerlukan akurasi yang tinggi, seperti dalam peralatan laboratorium atau pengukuran presisi. Resistor jaringan atau network resistor. Resistor jaringan adalah beberapa resistor yang digabungkan dalam satu paket atau substrat, biasanya dapat konfigurasi seri atau paralel. Kemudian resistor suhu atau termistor. Termistor adalah resistor yang resistensinya berubah secara signifikan dengan perubahan suhu. Mereka digunakan dalam aplikasi seperti termometer, elektronik, dan pengendalian suhu. Itu adalah contoh-contoh dari karakteristik dan penggunaan unik dalam resistor. Resistor karbon. Resistor karbon adalah jenis resistor yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi. Mereka memiliki tubuh silinder dan dengan dua terminal dan dilapisi dengan lapisan karbon. Contoh nilai resistansi pada resistor karbon yaitu 10 ohm, 100 ohm, atau 1 kilo ohm. Resistor film tipis. Resistor film tipis menggunakan lapisan tipis karbon atau logam sebagai bahan resistif. Mereka lebih stabil dan memiliki toleransi yang lebih baik dibandingkan resistor karbon. Contoh yang sering digunakan yaitu 1% atau 5%. Resistor wire wound. Resistor wire wound memiliki kawat resistif panjang yang dililitkan pada substrat.
Mereka digunakan dalam aplikasi yang memerlukan daya tinggi atau presisi. Contoh nilai resistansi yang umum adalah 10 watt, 20 watt, atau 100 watt. Resistor SMD atau Surface Mount Device. Resistor Surface Mount Device digunakan pada perangkat elektronik modern dan memiliki ukuran fisik yang kecil. Mereka dipasang pada papan sirkuit cetak. Contoh kode resistansi pada Surface Mount Device yaitu 0805 atau 0603. Resistor trimmed atau trimmer potentiometer. Resistor trimmer potentiometer adalah resistor yang dapat diatur nilainya dengan memutar suatu bagian. Mereka digunakan untuk pengaturan presisi dalam rangkaian elektronik. Dan selanjutnya itu kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam medan listrik dengan cara mengakumulasi muatan listrik pada permukaan yang berjarak berdekatan dan dipisahkan oleh bahan dielektrik. Ini adalah contoh-contoh dari kapasitor itu sendiri. Bisa kita lihat ada elko dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis kapasitor. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit memiliki elektrolit atau larutan gel sebagai dielektriknya. Mereka memiliki kapasitas tinggi dan sering digunakan dalam satu daya dan penyaringan. Ada jenis utama yaitu elektrolit aluminium dan elektrolit tantalum. Yang kedua yaitu kapasitor keramik. Kapasitor keramik menggunakan bahan keramik sebagai dielektriknya. Mereka memiliki ukuran fisik yang kecil dan tersedia dalam kapasitas yang bervariasi. Digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik dan sirkuit terpadu. Kemudian kapasitor polipropilena. Kapasitor polipropilena menggunakan film propilena sebagai dielektriknya. Mereka dikenal dengan presisi yang tinggi dan kestabilan yang baik. Digunakan dalam audio atau pemrosesan sinyal. Kemudian film tipis menggunakan lapisan tipis dielektrik seperti mylar atau PET. Kemudian memiliki toleransi yang baik juga. Yang kelima yaitu kapasitor superkapasitor atau ultrakapasitor. Kapasitor superkapasitor memiliki kapasitas yang sangat besar dan dapat menyimpan energi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penyimpanan energi kilowatt dalam waktu jam singkat seperti transportasi listrik. Kemudian kapasitor variabel. Kapasitor variabel memiliki nilai kapasitansi yang dapat diubah secara manual atau dengan pengaturan elektronik. Digunakan dalam aplikasi seperti pengaturan frekuensi pada radio. Kemudian kapasitor tantung. Kapasitor tantung menggunakan bahan tantalum sebagai dielektriknya. Mereka memiliki ukuran fisik yang kecil dan kapasitas tinggi. Biasanya digunakan dalam peralatan elektronik yang memerlukan ukuran fisik yang kecil. Kemudian kapasitor motor start atau motor run. Kapasitor motor start digunakan untuk memulai motor listrik, sementara kapasitor motor run menjaga motor tetap berjalan dengan efisien. Kapasitor film tahan temperatur tinggi. Kapasitor film tahan temperatur tinggi dirancang untuk bekerja dalam kondisi suhu ekstrim. Digunakan dalam aplikasi industri militer di mana suatu sistem fluktuasi suhu adalah motor penting. Kemudian induktor. Induktor adalah komponen listrik pasif dua terminal yang menyimpan energi dalam medan magnet ketika listrik mengalir melaluinya. Jenis-jenis induktor. Induktor udara atau air core induktor. Induktor udara menggunakan inti udara tanpa bahan ferromagnetik. Mereka memiliki nilai induktansi yang relatif rendah dan digunakan dalam aplikasi di mana hambatan arus rendah dibutuhkan. Kemudian induktor ferrit atau ferrit core induktor. Induktor ferrit menggunakan inti dari material ferrit. Mereka memiliki induktansi yang tinggi dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti transformator, filter, dan komponen RF. Induktor toroid. Induktor toroid memiliki inti yang berbentuk cincin atau toroid. Mereka sangat efisien dan memiliki daya tahan yang baik terhadap interferensi elektromagnetik. Sering digunakan dalam aplikasi RF dan sirkuit pemrosesan sinyal. Kemudian induktor lilitan kawat atau wire-worn induktor. Induktor lilitan kawat menggunakan kawat yang dililitkan pada substrat sebagai inti. Mereka memiliki induktansi yang tinggi dan daya tahan terhadap arus tinggi. Digunakan dalam aplikasi daya. Kemudian induktor film tipis, thin film induktor. Induktor film tipis menggunakan lapisan tipis dari bahan resistif sebagai lilitan induktor. Mereka memiliki ukuran fisik yang kecil dan digunakan dalam aplikasi elektronik miniatur. Kemudian induktor tegangan tinggi atau high voltage induktor. Induktor tegangan tinggi dirancang untuk menangani tegangan tinggi dalam aplikasi seperti pembangkit listrik dan transmisi listrik. Induktor kopel atau kopel induktor. Induktor kopel adalah dua induktor yang
saling terhubung magnetis dan digunakan dalam aplikasi seperti transformator dan konverter daya. Kemudian induktor tidak terpolar atau non-polarized induktor. Induktor tidak berpolar, tidak memiliki polaritas dan dapat dihubungkan tanpa memperhatikan polaritasnya. Mereka digunakan dalam sirkuit AC atau arus bolak-balik. Induktor terpolar, polaris induktor. Induktor terpolar memiliki polaritas dan harus dihubungkan sesuai dengan polaritasnya. Digunakan dalam sirkuit DC atau arus arah. Kemudian fungsi RLC, resistor, kapasitor, dan induktor. Fungsi resistor yaitu membagi tegangan, membatasi arus listrik, memperlambat pengisian kapasitor, melindungi dari arus lebih. Kemudian kapasitor menyimpan energi listrik, menyaring frekuensi, menghaluskan fluktuasi tegangan, menyetel penerima radio atau TV. Kemudian induktor menyimpan energi dalam magnet, memisahkan sinyal frekuensi, menyetel penerima radio dan TV, menyimpan energi pada catu daya. Kemudian inilah contoh rangkaian RLC, rangkaian seri dan paralel. Sejarah resistor. Penggunaan resistor adalah dalam bentuk air rheostat yang dikenal filsuf Yunani Theophrastus pada abad 3 sebelum Masehi. Prinsip dasarnya adalah mengatur aliran air melalui tabung dengan lebar yang dapat disesuaikan untuk mengatur arus listrik. Sejarah kapasitor. Ewald George von Cleese dan penjaga gereja Peter van Mussenburg secara independen pada tahun 1745 mereka menemukan bahwa mereka dapat menyimpan muatan listrik pada benda isolator seperti botol kaca. Sejarah induktor. Michael Faraday adalah salah satu tokoh kunci yang pengembangan induktor. Pada tahun 1831, Faraday menemukan hukum induksi elektromagnetik yang merupakan dasar kinerja induktor. Dia juga menciptakan alat yang dikenal sebagai induktor pertama yang terdiri dari gulungan kawat seperti di sekitar inti besi. Dan inilah contoh soal dari RLC. Sebuah rangkaian RLC terdiri dari 200 ohm resistor, induktor 0,4 dan kapasitor 0,02 farad. Sebuah sumber tegangan sinusoidal dengan amplitude 120 volt dan frekuensi 60 Hz diterapkan pada rangkaian. Hitung impedensi total rangkaian pada frekuensi ini, kemudian hitung fase sudut antara arus dan tegangan pada rangkaian. Kemudian berapa besar arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian. Tentukan tegangan melintas resistor, induktor, dan kapasitor saat itu juga. Impedensi total rangkaian RLC seri dapat dihitung menggunakan rumus. Z adalah impedensi total, R adalah resistansi ohm, XL adalah induktor, XC adalah resistansi kapasitor, F adalah frekuensi, L adalah induktansi, C adalah kapasitansi. Substansi nilai 2 dikali 60 kali 0,4 sama dengan 150 kali 8 ohm. XL sama dengan 2pi kali 60 kali 0,4 sama dengan 150,8 ohm. 12 kali 60 kali 0,02 sama dengan 132 kali 7 ohm. XC sama dengan 2pi kali 60 kali 0,021 yaitu 132,7 ohm. 2002 tambah 150 dikali 8 dikurang 132 dikali 7 kali 2 sama dengan 201 kali 4 201,4 ohm. Untuk mencari Z yaitu 202 tambah 150,8 dikurang 132,7 dikali 2 sama dengan 201,4 ohm. Jadi impedensi total adalah 201,4 ohm. Kemudian fase sudut antara arus dan tegangan rangkaian seri dapat dihitung, yaitu arcan dikali 150,8 dikurang 132,7 200 sama dengan 45,29 sama dengan arcan 200.150,8 dikurang 132,7 sama dengan 45,29 derajat. Jadi fase sudut antara arus dan tegangan sekitar 45,29 derajat. Arus maksimum yaitu 120 volt dikali 201,4 sama dengan 0,595 Amax sama dengan 201 4 ohm 120 volt sama dengan 0,595 ampere. Jadi arus maksimum yang mengalir adalah sekitar 0,595 ampere.
Kemudian tegangan melintasi resistor, induktor, dan kapasitor pada ini dihitung menggunakan rumus Kirchhoff. Perhitungan rumus Kirchhoff. Substansi nilai-nilai 0,595 A dikali 200 ohm sama dengan 119 volt. Volt regulator 0,595 ampere dikali 200 ohm sama dengan 119 volt. Kemudian 0,595 dikali 150,8 ohm sama dengan 89,74 sama dengan 0,595 ampere dikali 150,8 ohm sama dengan 89,74 dan 0,595 ampere dikali 132,7 ohm sama dengan 79,11 volt. Volt kapasitor yaitu 0,595 ampere dikali 132,7 sama dengan 79,11 volt. Jadi tegangan melintasi resistor adalah 119 volt, melintasi induktor yaitu 89,74 volt, dan yang melintasi kapasitor adalah 79,11 volt. Dan itulah hasil persentase yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.